Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Malvin di Tribun Corner. Chechnya mencuri perhatian dunia usai memutuskan untuk memihak Rusia dan mengirimkan tentaranya ke Ukraina. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov bahkan ikut mendesak agar warga Ukraina menggulingkan pemerintahan berkuasa di negara itu saat ini. Sikap Chechnya yang cukup berani itu cukup mengagetkan masyarakat dunia. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Ibu Dina Sulaiman dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Selamat sore, Bu Dina. Ya, selamat sore. Terima kasih atas undangannya. Bu Dina, mungkin Bu Dina bisa menjelaskan soal latar belakang atau alasan kenapa Chechnya memilih untuk mendukung Rusia dalam invasi negara tersebut ke Ukraina. Silakan, Bu Dina. Baik, pertama mungkin kalau saya pribadi saya memilih tidak menggunakan kata invasi ya. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan. Tapi mengenai alasan dari Chechnya untuk bergabung dengan Rusia itu tidak bisa dilepaskan dari ini ya, dari peran pemimpinnya, peran ketua Chechnya yaitu Ramzan Kadyrov. Nah, dia ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Putin gitu ya. Dan mungkin kalau orang Indonesia mungkin terkejutnya kalau misalnya dikatakan terkejut karena buat orang Indonesia banyak yang mengira Rusia itu rezim komunis gitu ya. Jadi masih disamakan dengan Uni Soviet dulu. Jadi bagaimana mungkin ada pasukan Islam yang mendukung rezim komunis. Nah, ini perlu diklarifikasi juga bahwa Rusia bukan lagi rezim komunis dan Presiden Putin memberikan dukungan yang sangat besar kepada Republik Chechen. Ini kan semacam republik otonomi ya. Jadi Ramzan Kadyrov ini mendapatkan dana yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di negaranya dan kemudian juga bahkan membangun sebuah masjid yang sangat besar yang digunakan juga untuk pendidikan. Jadi sebenarnya kebijakan Putin terhadap Chechnya itu sangat simpatik ya, sangat diterima oleh rakyat Muslim Chechnya sehingga sekarang mereka menunjukkan kesetiaannya kepada Presiden Putin ketika di saat-saat yang memang genting seperti ini ya, ketika Rusia seolah-olah sendirian sekarang dalam konflik ini. Bu Dina, kalau saya tidak salah, zaman Presiden Boris Yeltsin, Rusia juga pernah menyerang Chechnya kalau tidak salah ya? Nah, ya betul. Jadi pada waktu itu memang Chechnya ini melakukan gerakan separatis juga ya. Jadi melawan pemerintahan Boris Yeltsin juga, bahkan waktu itu juga ada aksi terorisme juga tahun 2002 itu pernah ada aksi terorisme yang dilakukan oleh milisi Chechnya. Jadi pernah ada konflik memang antara Chechnya dan pemerintah Moskow ya. Tapi kemudian Putin bisa meraih lagi ini Chechnya, dan kemudian juga yang sangat penting sebenarnya adalah dari sisi ini ya, Ramzan Kadyrov ini kan dia Muslim Ahlus Sunnah ya, dan dia menyadari bahwa aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi teror yang dilakukan oleh sebagian rakyat Chechnya itu dilandasi oleh ideologi yang salah ya, ideologi salafisme wahabisme. Makanya juga kan banyak juga orang Chechnya yang kemudian pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teror juga kan. Nah, Ramzan Kadyrov tahu bahwa ini akarnya adalah di pemahaman yang salah, dan kemudian dia juga bahkan tahun 2016 mengadakan ini ya, muktamar ulama Ahlus Sunnah dari berbagai negara didatangkan, dan kemudian salah satu resolusinya adalah menyatakan bahwa paham Salafi dan Wahabisme ini yang menjadi ideologi dasar dari terorisme itu dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam konflik ini pemetaannya memang seperti itu ya. Pemetaannya itu adalah Rusia sedang melawan sebuah kekuatan besar yaitu Amerika Serikat, dan Amerika Serikat ini punya proksi di Ukraina. Nah, kita juga perlu menghubungkannya sama Timur Tengah. Amerika Serikat di saat yang sama juga punya proksi juga di Suriah. Dan Rusia pernah membantu pemerintah Suriah untuk melawan ISIS dan kelompok-kelompok teror lainnya. Sehingga menurut saya Ramzan Kadyrov itu posisinya seperti itu. Dia tahu bahwa yang dilawan itu
tidak semata-mata Ukraina yang pemerintah Ukraina yang ada saat ini, tapi juga kekuatan besar di belakangnya yang juga berperan dalam melakukan kejahatan kemanusiaan di negara-negara Muslim. Salah satunya di Suriah dan juga di Irak. Bu Dina, baru-baru ini muncul tudingan atau peringatan dari Suriah yang mengatakan sangat mungkin Amerika Serikat akan mengirim anggota ISIS atau kelompok militan lainnya yang ada di sana ke Ukraina. Menurut Anda ini hanya pernyataan untuk mengaburkan situasi sebenarnya atau memang ada indikasi ke arah situ? Iya, pernyataan ini kan disampaikan oleh Deputi Menteri Luar Negeri ya. Saya juga sudah baca itu beritanya. Nah, dia mengatakan mungkin, ya sangat mungkin militan ISIS yang saat ini kan masih banyak mereka itu dikumpulkan di kamp Al-Hol ya di Suriah, sangat mungkin untuk dikirim ke Ukraina. Nah, perkataan mungkin ini kenapa lahirnya? Karena memang sebelumnya Amerika Serikat juga sudah mengirim milisi-milisi jihadis ini ke berbagai negara. Misalnya pernah dikirim ke Libya juga, kemudian pernah dikirim ke Azerbaijan juga, pernah dikirim ke Afghanistan juga, dan pengiriman. Jadi laporan-laporan itu menunjukkan bahwa gini, ya Amerika Serikat itu mengaku datang ke Suriah dan sampai saat ini menduduki Suriah itu mengaku untuk melawan ISIS ya. Tapi militan-militan ISIS yang masih ada di kamp itu yang dikumpulkan di kamp Al-Hol itu seringkali terdeteksi oleh pemerintah Suriah itu dibawa dengan helikopter ke tempat-tempat yang tidak diketahui, dan ini dilaporkan oleh pemerintah Suriah juga ke PBB ya, tapi tidak ada tindak lanjut sampai sekarang, sehingga dalam kondisi seperti ini kalau dikatakan mungkin ya mungkin saja karena sebelumnya pernah terjadi. Bu Dina, kita kembali ke konflik Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa salah satu alasan yang meluncurkan operasi militer khusus ke Ukraina adalah untuk memerangi kelompok neonazi. Kemarin kebetulan kami juga mewawancarai bekas dubes Indonesia di Ukraina, Pak Yudi Krisnandi. Beliau mengatakan tudingan neonazi itu hoax. Bagaimana pandangan Anda soal kelompok neonazi yang ada di sana? Iya, ya bukan hoax ya. Itu kalau kita membaca sejarah panjang Ukraina, kita nggak akan heran sebenarnya ada kelompok neonazi hari ini di Ukraina gitu ya. Dan keberadaan Azov Battalion yang milisi yang berideologi neonazi ini itu sudah diberitakan oleh media-media mainstream juga ya, oleh BBC juga memberitakan, Telegraph, Guardian, bahkan hari ini atau kemarin gitu, Al Jazeera juga memberitakan ya. Jadi memang ada milisi yang ideologinya adalah neonazi gitu. Kita tahu, kita juga misalnya gini, Amerika Serikat juga menilai bahwa jihadis di Suriah itu bukan teroris, bukan jihadis, tapi mereka itu moderate rebel gitu. Ya, Amerika Serikat menutup-nutupi kan dengan cara seperti itu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka itu teroris atau jihadis kan mulai dari ideologinya, ya kan? Seperti apa narasi-narasi yang mereka pakai. Nah, yang di Ukraina itu juga seperti itu. Memang Amerika Serikat juga menutupi bahwa ini neonazi gitu kan. Amerika Serikat terbukti memberikan dana dan senjata kepada kelompok ini, dan mereka bilang oh bukan neonazi ya. Menutup-nutupi itu ya pastilah mereka lakukan, tapi kita bisa melihatnya dengan melihat sejarah panjangnya ya, bagaimana terbentuknya Azov Battalion itu, dan itu bisa dirunut sampai ke Perang Dunia II dulu ya. Jadi memang kelompok ini genealoginya itu sampai ke sana. Dulu itu ada yang namanya Stepan Bandera, ini membentuk sebuah kelompok milisi yang membantu Hitler untuk membantai orang-orang Yahudi, membantai orang-orang Rusia dan Polandia waktu itu. Nah, kemudian pasca perang itu Stepan Bandera ini tidak diadili di pengadilan Mahkamah Internasional ya, dia menghilang begitu saja, tapi kemudian akhirnya ketahuan meninggal di Munich. Nah, kelompoknya atau ideologinya sampai sekarang itu terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu bisa dilacakkan orangnya siapa aja gitu. Dan bahkan 2010 Stepan Bandera itu dianugerahi gelar pahlawan
ya pahlawan nasional Ukraina gitu kan. Artinya banyak orang yang masih mendukung orang ini, Stepan Bandera ini, yang benar-benar sudah terbukti dia memang berideologi Nazi dan bekerja sama dengan Hitler. Tapi kemudian 2011 dianulir. Nah, ketika dianulir itu kelompok-kelompok yang pro Bandera ini, kelompok-kelompok neo-Nazi ini protes besar-besaran ya, dan akhirnya itu 2011, dan kemudian sikap-sikap anti pemerintah waktu itu semakin membesar ya, yang digulirkan oleh kelompok-kelompok ultra kanan dan ultra nasionalis ini, sampai 2014 ada kudeta kan. Jadi ada memang kelompok neo-Nazi itu betul ada, dan foto-fotonya itu juga tidak mungkin dibilang hoax ya, sulit dibilang hoax karena memang betul-betul ada, dan media mainstream juga sudah memberitakannya. Katakanlah memang kelompok itu ada, terus ditambah lagi kehadiran tentara Chechnya, dan ditambah lagi misalnya seandainya benar kelompok militan yang ada di Suriah akan geser ke Ukraina. Seperti apa kira-kira nasibnya Ukraina? Apakah Ukraina bisa nanti seperti Suriah di Timur Tengah yang akan mengalami perang berkepanjangan, Bu Dina? Ya, ini akan sangat mengerikan tentu saja ya kalau itu terjadi, dan kita berharap tidak terjadi ya. Karena pada akhirnya tentu rakyat sipil yang akan jadi korban dari berbagai pihak ya. Jadi Ukraina itu kan sekitar 77% itu etnis Ukraina gitu. Nah, sisanya ada etnis Rusia sekitar 18%, ada etnis lain. Nah, apapun yang terjadi, orang-orang yang berperang, milisi-milisi berdatangan misalnya, seandainya itu terjadi, yang jadi korban tentu adalah rakyat. Kelompok neo-Nazi itu kan bukan kelompok mayoritas, ya kan? Ya, kemudian sama seperti kalau kita balik lagi ke Suriah, apakah semua yang yang anti pemerintah itu ISIS semua? Kan tidak gitu ya. Jadi kelompok itu mungkin kecil, tapi itu bisa efek perusakannya sangat besar, dan sehingga kita tidak berharap itu terjadi. Semoga Rusia juga kan sudah menyatakan mau bernegosiasi gitu kan. Kiev juga sudah menyatakan mau bernegosiasi. Semoga itu negosiasinya berhasil, sehingga yang kemungkinan kedatangan milisi-milisi dari luar, karena Azov Battalion itu kan juga dia menarik milisi dari luar juga ya. Dia menyerukan white supremacy gitu, menyerukan orang-orang kulit putih dari Eropa, dari berbagai negara lain untuk datang membantu gitu. Nah, semoga itu tidak terjadi karena memang mengerikan sekali kalau itu terjadi. Bu Dina, ada yang bilang hari ini yang dilakukan Rusia sebenarnya juga sudah dilakukan Amerika ketika menginvasi Irak, Afghanistan. Cuma memang penentangan dunia internasional kepada Amerika pada saat itu tidak sederas mereka menentang Rusia. Apakah Anda setuju dengan pendapat itu, Bu Dina? Enggak lah, itu salah banget ya pendapat seperti itu. Kenapa? Misalnya Amerika Serikat menginvasi Irak 2003 itu tanpa izin PBB dengan tuduhan bahwa Irak memiliki senjata pembunuh massal, dan ternyata enggak kan? Ya, ternyata tidak. Bahkan ketika serangan itu dilakukan, intelijen Amerika itu sudah tahu memang tidak ada gitu. Tapi tetap keputusan di Gedung Putih tetap melakukan serangan itu. Kalau Irak, kemudian Afghanistan bagaimana? Afghanistan waktu itu diserang oleh Amerika Serikat 2001 dengan alasan pemerintah Afghanistan waktu itu Taliban itu tidak mau menyerahkan Usama bin Laden. Usama bin Laden dituduh oleh Amerika Serikat menjadi dalang 911 kan. Nah, padahal waktu itu juga pemerintah Taliban sudah bilang, oh ya kita mau menyerahkan tapi ke negara ketiga. Ya, sudah mau gitu, sudah bergeser, tapi kan tetap dilakukan serangan itu, dan terbukti 20 tahun kemudian Amerika Serikat ketika keluar itu laporan-laporan menunjukkan bahwa jauh lebih banyak korban di pihak rakyat sipil dan kehancuran yang terjadi dibanding dengan teroris yang ditangkap atau dikalahkan oleh Amerika Serikat di Afghanistan. Jadi ini beda. Nah, sekarang kalau Ukraina situasinya seperti apa? Yang pertama, secara hukum yang dipakai alasan oleh Putin adalah pasal 51 Piagam PBB. Apa itu? Kalau sebuah negara diserang, negara tersebut boleh membela diri baik sendirian maupun kolektif. Nah, kita tahu bahwa Rusia menyatakan mulai melakukan operasi militer, jadi bukan
istilah yang dia pakai bukan invasi, memulai operasi militer untuk menolong dua republik yang baru berdiri. Ya, apa itu Republik Donetsk ya dan Luhansk ya, dua itu. Nah, ketika dua ini sudah menyatakan diri sebagai satu negara independen, sebagai sebuah negara independen, itu ketika diserang itu berarti punya hak menurut Piagam PBB pasal 51 punya hak untuk membela diri dan punya hak untuk meminta bantuan dari Rusia. Nah, hukum yang dipakai itu ya, hukum internasional yang dipakai landasan oleh Putin adalah itu gitu. Jadi kondisinya jauh berbeda sebenarnya. Tapi bicara soal Donetsk dan Luhansk, apa dua negara itu sudah mendapat pengakuan dari negara-negara lain, Bu Dina? Nah, ini memang kalau dalam hukum internasional itu ada perbedaan pendapat ya. Kalau menurut Konvensi Montevideo, syarat berdirinya sebuah negara itu 4 ya. Ada wilayah, ada negara, ada pemerintahan, dan yang keempat ada kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Tapi ada juga perdebatan, ada dua kubu juga. Ada yang mengatakan bahwa recognition itu perlu, ada yang kubu yang menyatakan recognition itu tidak perlu gitu ya. Nah, ini ya belum ada kesepakatan komunitas internasional perlu atau tidaknya, masih terjadi perdebatan. Tapi kalau ikut konvensi Montevideo yang 4 itu ya sudah terjadi ya, sudah memenuhi syarat gitu kan. Nah, kalau pengakuan siapa yang mengakui ya baru Rusia mengakui. Sampai saat ini belum ada pengakuan dari, setahu saya ya, belum muncul pengakuan dari negara lain. Bu Dina, ada pertanyaan misalnya, kenapa sih NATO harus menerima Ukraina menjadi anggota mereka? Apa keuntungan yang mereka dapat? Apa sepadan? Karena mereka toh pada akhirnya bisa atau berpotensi berkonfrontasi dengan Rusia. Seperti kita tahu, NATO kan punya klausul begitu satu anggota diserang, semua anggota harus membantu. Menurut Anda bagaimana? Iya, kita perlu ngelihat ini dari ini ya, konflik lama, ditarik lagi dari sejak dulu pasca Perang Dunia Kedua, pasca runtuhnya Soviet ya. Jadi kan waktu era ada Soviet dulu, kubu sistem internasional itu terbagi dua ya, ada blok barat, ada blok timur, dan kemudian Soviet runtuh kan, jadi tinggallah Amerika yang mendominasi dunia ya, dan Rusia menjadi pewaris Soviet. Tapi di antara mereka itu tetap ada upaya untuk melakukan pengimbangan kekuasaan, balance of power gitu kan. Nah, garis merahnya Rusia adalah jangan lakukan ini ya, jangan mengekspansi NATO ke timur gitu ya. Tapi kan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terus ya mendorong agar negara-negara Eropa Timur satu persatu masuk ke dalam NATO. Tujuannya apa ya? Tujuannya kalau buat Amerika Serikat ya dominasi ya, ingin mendominasi agar semua negara-negara di Eropa itu bergabung dengan blok Barat, dengan aliansi Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang ketika ini terjadi buat Rusia, ini sudah dianggap sebagai ancaman besar ya, ketika Ukraina sebenarnya mulai sejak 2008 tuh Ukraina tuh ditawari oleh NATO untuk bergabung ya, dan Ukraina waktu itu bilang mau berminat tapi belum karena setelah itu dianulir oleh presiden berikutnya. Nah, kenapa kok ini kalau dari sisi Amerika Serikat ya itu ya power dominasi itu kepentingannya, dan tapi sebenarnya kalau dari sisi strategis, dari sisi penting nggak sih Ukraina buat Amerika Serikat, itu enggak. Kalau buat NATO penting atau tidak, sebenarnya masalahnya itu NATO-nya itu juga ketika mereka mengatakan penting atau tidak, menguntungkan atau tidak, itu juga terdominasi atau terhegemoni oleh keinginannya Amerika Serikat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungannya ya yang seperti tadi Mas bilang itu ya, buat mereka justru merugikan kalau Ukraina masuk gitu kan. Nah, karena apa? Menjadi tambah beban kan? Karena NATO itu wajib membela semua anggotanya. Satu serangan kepada satu anggota itu semua harus bareng-bareng untuk membiayai, dan itu biaya perang itu berat sekali gitu. Nah, sekarang karena Amerika Serikat punya ambisi untuk mendominasi, NATO itu yang memang berada di bawah dominasinya atau hegemoninya Amerika Serikat, ya itulah yang mereka lakukan ya. Mereka berusaha membujuk
Ukraina untuk masuk, tapi sebenarnya kalau menurut saya mereka tidak serius ya membujuk itu, um, hanya untuk gertakan saja ya ke pihak Rusia sebenarnya gitu kan. Artinya ini terlihat dari ini ya, Bu. Misalnya sampai hari ini kan kita tidak melihat ada persenjataan berat yang dikirim NATO untuk membantu Ukraina gitu. Iya, NATO secara resmi tidak mengirimkan pasukan ya kan? Iya. Iya. Karena itu berat sekali, mereka itu kan mereka itu kebanyakan negara-negara demokratis ya, tidak mudah untuk memutuskan sebuah keputusan perang gitu kan, harus lewat parlemen dulu dan lain-lain. Nah, tapi memang sayangnya yang dilakukan oleh sejumlah negara itu adalah justru mengirim senjata ke Ukraina, dan kita tahu yang batalion Azov ini yang berideologi neo-Nazi ini itu sudah masuk ke dalam struktur keamanan nasionalnya Ukraina, udah masuk resmi gitu ya. Jadi bukan milisi jalanan yang yang preman-preman gitu enggak, tapi udah masuk dalam struktur militer mereka gitu. Jadi artinya ketika sebagian negara Eropa memutuskan untuk mengirim senjata, itu mereka bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah memperburuk konflik gitu. Jadi ini menurut saya sikap yang sama sekali tidak bijak ya, dan mereka tidak memperhitungkan bahwa ketika di sebuah negara muncul ada konflik itu pasti akan melebar kemana-mana. Sekarang aja udah masalah pengungsi aja udah kerepotan kan? Ya, itu saya pikir mereka negara-negara Eropa ini tidak melakukan hal yang seharusnya dalam konflik ini, dan itu karena terhegemoni oleh Amerika Serikat. Bu Dina, selain Belarus, kita melihat Rusia ini seakan-akan sendirian. Sebenarnya kan orang banyak bertanya-tanya. Rusia ini sebenarnya punya sekutu nggak? Ya, sekutunya jauh ya. Sekutunya itu yang sudah menyatakan kesetiaan itu Suriah gitu kan. Tapi Suriah juga tidak mungkin juga membantu, karena sekarang Suriah juga sedang kerepotan menghadapi kelompok-kelompok jihadis yang masih ada. Juga ada milisi bahkan militer Turki dan militer Amerika Serikat juga betul-betul menduduki beberapa bagian. Nah, kalau sekutu yang betul-betul misalnya akan membantu secara militer gitu ya memang tidak ada ya. Bahkan Cina pun saya pikir tidak akan melakukan hal itu. Tapi China pasti akan melakukan hal-hal yang membantu Rusia dari berbagai sisi, terutama ekonomi ya. Mungkin itu sih kalau masalah sekutu ya. Dan saya pikir kalau lihat dari pernyataan Putin, dia kan memang bukan ingin menguasai Ukraina kan. Ya, jadi bukan yang dia rencanakan itu bukan perang besar-besaran untuk menguasai sebuah negara, enggak, tapi berusaha mengalahkan kelompok-kelompok neo-Nazi ini yang selama 8 tahun terakhir itu melakukan genosida di kawasan Ukraina Timur yang berbatasan dengan Rusia, di itu ya, yang 2 republik baru berdiri itu. Nah, Bu Dina, tadi Anda menyinggung soal Turki. Bagaimana analisa Anda tentang posisi Turki dalam konflik ini? Kalau saya melihat kan di satu sisi Turki ini jualan drone ke Ukraina ya, kan sudah dipakai untuk menghajar beberapa kendaraan lapis baja Rusia. Tapi di sisi lain Turki juga membeli senjata dari Rusia. Ya, kalau kita bicara soal Turki, kita akan bicara soal kepribadian Presiden Turki ya, Erdogan. Beliau ini seseorang yang sangat pragmatis ya. Dia bisa beraliansi dengan siapa saja dan bisa berubah-ubah dengan cepat gitu kan. Dan kemudian kita lihat misalnya di Suriah yang tadinya itu berteman sangat akrab dengan Bashar Assad, terus malah udah bilang ini saudara saya gitu-gitu. Tapi akhirnya malah mendukung penggulingan Bashar Assad gitu kan. Jadi memang orangnya sangat pragmatis, sehingga kalau misalnya di satu sisi Turki, dan Turki anggota NATO juga kan, di satu sisi Turki itu misalnya mengambil keuntungan dalam konflik ini, jual senjata, yaitu bagian dari pragmatisme itu, tapi dengan pragmatisme yang sama itu juga akan menghalangi Turki untuk mengambil langkah-langkah yang merugikan Rusia gitu. Makanya sekarang ini kan yang diminta sama Kiev itu kan Selat Bosporusnya ditutup supaya
kapal-kapal militernya Rusia nggak bisa masuk kan, nggak bisa masuk dari Mediterania ke Laut Mati. Tapi kan Turki nggak mau gitu kan, karena memang Turki itu punya ketergantungan ekonomi yang sangat besar juga pada Rusia ya, ketergantungan gas, kemudian turisme. Turis-turis Rusia itu sangat banyak datang ke Turki, dan salah satu, jadi bahkan turis terbanyak ya kalau saya nggak salah data ya, yang datang ke Turki, sehingga buat Turki Rusia itu sangat penting, kerjasama membangun hubungan baik dengan Rusia itu sangat penting. Jadi bahkan ketika di Suriah pun kan Turki sama Rusia itu proksinya Turki itu kan berlawanan sama Rusia kan. Ya. Tapi di tingkat elit, di tingkat Erdogan dengan Putin ya tetap mereka berusaha menjaga hubungan baik karena kepentingan ekonominya terlalu besar. Putin pun, Rusia pun juga punya kepentingan buat Turki dengan Turki ya, dengan masalah ekonomi dan juga Bosporus ini. Jadi saya pikir dari pihak Putin juga pastilah mengadakan pendekatan-pendekatan supaya Turki tetap membuka Selat Bosporusnya. Bu Dina, terakhir, kalau kita perhatikan di media sosial, konflik Rusia dan Ukraina juga melibatkan netizen Indonesia dalam tanda petik. Mereka terbelah, ada yang pro Rusia, ada yang pro Ukraina. Padahal ini sangat jauh ya konfliknya di Eropa sana. Bagaimana Anda menilai hal ini, Bu Dina? Iya, buat saya awalnya juga mengejutkan juga ya. Jadi ketika saya awalnya nulis di Facebook juga, loh kok banyak yang bully nih kok. Ya, tapi kalau saya lihat petanya gitu ya, orang-orang yang pro Ukraina biasanya itu pro Israel satu, atau pro Amerika gitu. Atau yang menarik adalah dari kelompok Muslim itu mereka yang di Suriah itu anti Bashar Assad gitu ya, anti pemerintah Suriah yang sekarang gitu. Jadi petanya ke situ. Sementara yang ada yang satu kelompok lagi yang pro Suriah biasanya pro Rusia biasanya selama perang, mereka adalah yang selama perang 10 tahun di Suriah, perang melawan terorisme jihadis ini, ya mereka mendukung Suriah gitu. Mereka melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok jihadis ini. Jadi netizennya terpecahnya seperti itu. Dan saya pikir yang paling tepat tentu kita tidak bertengkar satu sama lain sebenarnya. Cuma mengetahui akar masalah itu juga penting. Ya, akar masalahnya di mana nih gitu kan? Misalnya tadi tentang neonazi, betul atau tidak? Lah memang betul. Ya, jadi kita melihatnya itu secara kita zoom out gitu ya. Jangan zoom in ngelihat kecil-kecil gitu ya. Tapi zoom out kita melihat bagaimana Amerika Serikat memang sejak lama itu melakukan upaya-upaya untuk mendominasi, menghegemoni Eropa, dan kemudian juga melakukan upaya-upaya menundukkan negara-negara di Timur Tengah juga ya, dengan apa? Dengan demokratisasi gitu kan. Jadi pokoknya kalau ada rezim yang tidak disukai oleh Amerika Serikat, langsung ada gerakan demokratisasi dan kemudian rezim terguling. Dan itu kan bentuk imperialisme yang sebenarnya perlu kita lawan juga ya. Karena imperialisme yang dilakukan Amerika Serikat itu akan berpengaruh pada nasib bangsa-bangsa sedunia, misalnya ekonominya, sumber daya alamnya, itu kan bisa dikuasai oleh Amerika Serikat kalau sebuah negara tunduk pada dominasi dari Amerika Serikat ini. Jadi saya pikir kalau hanya sekedar berdebat, berdiskusi oke, tapi kita perlu berpikir lebih dalam, berpikir lebih zoom out gitu ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu, dan itu kita pakai, ambil hikmahnya untuk negara kita. Dan misalnya nih kalau di Ukraina yang kelompok neonazi tadi itu kan melakukan upaya untuk ini ya, upaya istilahnya anti suku tertentu gitu kan. Nah itu jangan sampai itu kita bawa ke sini ya, ke Indonesia, sikap-sikap wah kalau anti sama suku tertentu lalu pakai kekerasan dan seterusnya. Itu aja. Baik, Ibu Dina Sulaiman, terima kasih atas penjelasannya pada sore hari ini. Terima kasih, Ibu Dina. Sama-sama, terima kasih juga udah diundang ke sini. Ya. Baik, Tribuners, demikian pembahasan Tribun Corner kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Malvin, selamat sore, saya undur diri.